Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil huda khairil insan wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala hadisuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa fi sadaqallahu fi kitabihil karim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, pada Jumat yang barakah ini, kita dapat melaksanakan fardu Jumat, yakni dengan niat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita selalu berdoa agar senantiasa salawat dan salam kita tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib tak bosan-bosannya terus menghimbau kepada kita semua untuk selalu meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Rabbul Jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, landasan khutbah yang akan khatib sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini, yakni di dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah, surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-18, yakni tentang bagaimana kita menjaga lisan kita. Kaum muslimin, bapak-bapak sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tak ada yang sia-sia di seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat raya ini memiliki maksud dan tujuan, entah itu diketahui oleh manusia atau maupun tidak diketahui oleh manusia. Termasuk di dalam hal ini seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, serta seluruh anggota badan yang lainnya, baik itu organ-organ yang di luar maupun sel-sel yang tak terhitung jumlahnya.
Semua itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan kecuali sekadar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun dengan perbuatan. Bersyukur lewat perkataan, yakni bisa kita lakukan dengan mengucapkan alhamdulillah atau dengan pujian-pujian yang lainnya. Kemudian sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas dan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita sudah baik? Apakah perbuatan kita sudah bermanfaat? Atau bahkan sebaliknya? Kaum muslimin, bapak-bapak sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara semua anggota badan itu yang sangat paling krusial adalah lisan ini. Lisan merupakan perangkat di dalam, yakni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, yang bisa menimbulkan manfaat namun sekaligus mudarat yang besar bila tak bisa kita mempergunakannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdahil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung kepada lisannya. Maka melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya, saking berbahayanya, Islam bahkan hanya memberikan dua pilihan saja, yakni terkait fungsi lisan ini, untuk berkata yang baik atau hendaklah diam. Hanya dua saja, seperti yang dicerminkan oleh Rasulullah SAW, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau jika dia tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Rasulullah mendahuluinya dengan mengungkapkan kata keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan ini digunakan. Keimanan adalah hal urusan, yakni yang mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis ini bisa dipahami sebaliknya, yakni kalau di dalam kalimat al-lughatul arabiyyah namanya mafhum mukhalafah, bahwa orang-orang yang tak bisa berkata baik maka patut dipertanyakan bagaimana kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi atau keimanan kita kepada Allah. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan oleh manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara, yakni berbicara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan itu pasti akan datang. Allah juga mengutus, yakni para malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita, yakni yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid.
Apa kata Allah? Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada dekatnya, yakni malaikat pengawas untuk mencatat apa yang selalu diucapkan oleh manusia tersebut. Banyak hal kotor mungkin yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asyik, karena ghibah ini termasuk di dalam tanaman-tanaman atau keindahan dalam berbicara. Kalau tak berghibah, duduk tidak akan nyaman. Kalau tidak dengan ghibah, maka bumbu obrolan kita akan kurang. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ia mempertaruhkan reputasi manusia lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Kemudian ada beberapa contoh lagi, yakni fitnah. Fitnah sengaja menebar berita tak benar, yakni dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba. Fitnah berujung pertengkaran, bahkan pembunuhan. Sifat inilah sangat dibenci oleh agama kita. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita serahkan semua kepada Allah. Berzikir kita kepada Allah, memperhatikan bagaimana lisan kita supaya kita bisa mempergunakannya dengan baik. Sekarang kita lihat, kita contohkan kepada pribadi kita, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, selaku seorang anak. Sekarang ini banyak sekali menyakitkan hati orang tuanya dengan kata-kata. Ingatlah para pemuda, orang tua kita ikhlas mengandung kita. Orang tua kita tidak pernah mengenal kata pamrih akan mengajarkan kita. Orang tua kita selalu mendidik kita dengan ikhlas. Kenapa kita selalu menyakitkan hati kedua orang tua kita hanya dengan kata-kata? Terkadang apapun keinginan kita, orang tua selalu mengabulinya. Apapun keinginan kita, orang tua kita selalu untuk bagaimana supaya hati kita senang. Akan tetapi coba kita pikirkan, hanya dengan satu kalimat atau dengan satu kata yang menyakitkan hati orang tua kita, yang selalu kita ucapkan setiap hari. Wahai para pemuda, kita tidak akan bisa meyakinkan ketika kita keluar dari rumah orang tua kita masih hidup. Wahai para pemuda, dan kita tidak akan bisa meyakinkan ketika kita belajar atau ketika kita bekerja, kemudian kembali kita bekerja dan belajar, orang tua kita masih hidup. Kita tidak akan bisa meyakinkan itu. Akan tetapi kita hanya bisa menjaga bagaimana hati orang tua kita supaya tidak sedih, bagaimana hati orang tua kita supaya tidak sakit dengan kata-kata yang kita ucapkan. Maka oleh karena itu, inilah relevansi manusia dikaruniakan oleh akal sehat oleh Allah, agar kita itu berpikir terhadap setiap yang kita lakukan, terhadap setiap apa yang kita ucapkan, berpikir tentang nilai kebaikan di dalam kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena ucapan yang akan kita sampaikan, yakni menimbulkan apa dampaknya setelah kita ucapkan, bagaimana reaksinya setelah kita ucapkan. Ini yang harus kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma ukhafa alaikum ba'di kullu munafiqi animul lisan." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku, kata Nabi, adalah orang-orang munafik yang pintar dalam berbicara. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut atau lisan kita, tapi juga bisa dari status Facebook kita,
dari cuitan Twitter kita, meme di Instagram kita, konten video dan lain sebagainya yang kita tampilkan. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkan pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya nama baik atau martabatnya orang lain, sampai bisa perang antar saudara. Karena itu, marilah kita menjaga lisan kita, hati-hati dalam berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun inilah yang wajib kita lakukan, karena untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat bagi kita semua, atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Sekali lagi ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik itu nanti hasil lisan kita maupun hasil dari ketikan-ketikan jari kita yang kita susun dari beberapa huruf menjadi kalimat, sehingga menyakitkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin, para pemuda harapan kampung, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang marilah kita berpikir bagaimana supaya pribadi kita ini menjadi pribadi yang cemerlang. Tentu tak obahnya sebagaimana kata Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin dukaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustad wa tuluz zaman. Apa kata Imam Syafi'i? Untuk memotivasi para pemuda, untuk memotivasi anak bangsa kita, untuk memotivasi bagaimana pemuda harapan kampung ini, yakni hanya dengan memperbaiki tekun kita dalam belajar, kemudian tak kenal kita berapa umur kita, berapa lama masa kita belajar, wa tuluz zaman, ini yang harus kita garis bawahi. Maka oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk memperhatikan bagaimana Islam itu mendidik kita supaya menjadi akhlakul karimah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat kita dan berkata dengan baik. Jika kita tidak mampu berkata dengan baik, maka hendaklah kita diam. Begitulah cara kita untuk menjaga lisan kita supaya tidak menimbulkan hasud domba, bahkan perpecah belahan antar sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsanihi wa syukurah ala tauqifihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'i fihi bi nafsi wa tana'i bi malaikatihi bi qudrasihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد على أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصالحين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك علينا يا الله وفي هذا جمعنا وهذا جمعنا مرحوما وتفرقانا من بعده تفرقانا معصوما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن اللهم اجعلنا يا الله من أهل العبادة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة ولا تجعل علينا يا الله من أهل المعصية ولا تجعل علينا يا الله من أهل النار اللهم طمن أمورنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا وزد رزقنا يا الله وصحي جسدنا يا رحمن وبارك علمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر